Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini. Bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan. Sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allah Akbar, ya Allah, Allah Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan. Beberapa hari terakhir masyarakat kebingungan mencari gas LPG 3 kg imbas dilarangnya para pengecer menjual gas bersubsidi. Dan menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pelarangan dilakukan agar subsidi tepat sasaran tetapi ternyata justru menimbulkan kegaduhan di lapangan. Nah, belakangan diketahui pelarangan yang dikeluarkan bukan kebijakan dari Presiden Prabowo hingga akhirnya larangan kemudian dicabut. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana seharusnya langkah pemerintah menertibkan penjualan gas LPG 3 kg? Bersama saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, inilah interupsi. Gaduh gas melon, siapa tertuduh? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami para narasumber. Di sebelah kanan saya ada Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Anissa, Pak Aryo. Dan di sebelahnya ada Prita Laura, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Sandi Suwardi Hasan, Asosiasi IUMKM. Selamat malam Mas Sandi. Dan Mas Adi Praitno, pengamat politik kita malam hari ini. Selamat malam Mas Adi. Malam Mas Aryo. Dan mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ Jakarta. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, pertama mungkin ke Mbak Lulu ya. Mbak Lulu, tadi dikatakan Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa ini bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Jadi sebenarnya kebijakan dari siapa? Apa yang disampaikan oleh Pak Dasko ini adalah terkait dengan pelaksanaan, implementasi. Tentunya ketika bicara mengenai implementasi adalah kebijakan Kementerian Teknis, bukan kebijakan dari Presiden. Sikap Presiden sangat jelas, berkali-kali disampaikan adalah bagaimana kebocoran-kebocoran di negara ini harus diatasi. Kebocoran di negara ini bisa melalui pintu korupsi, kita semua tahu itu. Yang kedua, melalui pintu tata kelola. Salah satunya ini, dan KPK menyebutkan bahwa mengendus di akhir Desember lalu mengendus potensi kerugian negara dari subsidi tidak tepat sasaran melalui LPG 3 kg ini adalah sebesar 50 triliun. Ini yang ingin ditertibkan. Kebijakannya adalah perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran dan memastikan negara hadir. Memastikan agar para penerima benar-benar mendapatkan sesuai dengan yang disediakan oleh negara. Namun bicara mengenai implementasi adalah hal yang berbeda. Implementasi adalah sesuatu yang kita harus terus perbaiki. Cara memperbaikinya dengan bagaimana? Dengan mendengar, dengan melihat rakyat, dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau disampaikan tadi oleh Pak Dasko bahwa ini bukan kebijakan Presiden, implementasinya adalah tentunya tata kelolanya adalah ini adalah wewenang dari Menteri Teknis. Bang Rahman, kenapa bisa kejadian seperti ini Bang Rahman? Baik, makasih. Saya kira kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri, Pak Bahlil itu Kementerian SDM mengambil alih tanggung jawab
masalah ini, masalah yang ditugaskan oleh Presiden, bagaimana soal tata kelola tadi, dan itu yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Bagaimana memastikan bahwa 2 hal yang mau dipastikan. Yang pertama, masyarakat yang menerima adalah mereka yang berhak, kelompok miskin. Yang kedua, harga sesuai dengan harga subsidi. Dan itu harganya kan sekarang ada yang sampai 22.000, 25.000, padahal harganya mestinya Di bawah 20.000. Di bawah 20.000. Belasan ribu ya. Nah, inilah yang akan dipastikan. Pertanyaan saya adalah apakah sebelumnya Pak Bahlil dan juga teman-teman di Kementerian SDM sudah mengantisipasi jika pengecer dilarang menjual 3 kg, maka lari ke pangkalan akan terjadi antrian yang begitu panjang. Ya, mari kita lihat 2 hal di situ ya. Ada Kementerian SDM, ada Pertamina pada sisi yang lain. Jadi memang kita mesti fair melihat bahwa ada persoalan di Kementerian SDM dalam hal merancang kebijakannya. Tentu juga yang mesti sesungguhnya hadir adalah Pertamina karena yang hari-hari mengatur distribusi adalah Pertamina. Nah, satu lagi Bang Rahman, terkait tadi harga yang tidak merata. Apakah selama ini harga eceran tertinggi HET itu sudah pernah diatur? Sepertinya ya, diatur dengan melihat bahwa itu di harga subsidi 12.500, kemudian harga yang diterima dari Pertamina ke agen, dari agen ke pangkalan, dan itu Jadi pengecer sebenarnya sudah ada patokan harga untuk menjual? Iya. Apa dari agen? Dari pangkalan. Dari pangkalan. Ya, mereka ini kan mata rantai terluar dari pangkalan, yang terutama untuk persoalan jarak dan seterusnya. Dan itulah kemudian yang mesti diatur oleh Kementerian SDM saya kira dengan mencoba memastikan yang pengecer ini jadi sub pangkalan. Nah, oke. Dari Pertamina ke pangkalan tuh kasih harga berapa biasanya? Dari Pertamina ke pangkalan? Pertamina ke pangkalan itu 15.000. Pangkalan jual? 18.000. 18.000. Saya tanya ke Pak Sandi. Pak Sandi, kalau misalnya dijual di pangkalan berapa, di pengecer berapa? Kan sebetulnya jalur distribusinya jangan kemudian dipotong langsung di pengecer. Karena jarak tempuh pengecer, kadang dia harus ngambil sendiri ke pangkalan. Kemudian ada ongkos transportasi. Ongkos transportasi, tiba-tiba yang divonis bersalah oleh Pak Menteri, pengecer tuh. Ini kan saya mau bilang apa gitu kan, kalau ini kemudian rakyat yang paling kecil dijadikan tumbal. Jadi harusnya yang perlu ditertibkan itu jalur distribusinya dulu nih. Ini sebetulnya pemain utamanya di pangkalan siapa sih? Berapa orang yang punya pangkalan ini, siapa saja yang punya, itu dulu tertibin. Nah setelah ini tertib nih, tertibkan dulu yang 12 kilogram. Rumah-rumah yang katanya tidak miskin dicek dulu mereka pakai yang berapa kilogram. Jangan pakai 3 kilogram lagi. Nah itu dia tuh. Nah jangan kemudian yang disidak yang 3 kilogram dulu. Yang 12 kilogram yang disidak nih. Karena lebih mudah. More easier. Lebih mudah untuk menemukan ini. Oh ini orang kaya nih penghasilannya lebih dari 15 juta pakai 3 kilogram. Ini lebih mudah karena lebih sedikit. Gitu. Kalau kemudian Pak Menteri kemana-mana sidak sini, rakyatnya jutaan ini yang kategori miskin, jadinya tidak masuk akal akhirnya. Jadi menurut Mas Sandi harusnya ditertibkan adalah pangkalan. Pangkalan dulu, kemudian agen, subagen ya, itu tetapkan dulu nih. Pangkalan itu siapa Mas? Apakah mereka termasuk orang-orang dengan modal yang begitu besar sehingga bisa menjadi pangkalan untuk mendistribusikan Mas, LPG? jadi yang namanya, ini kan kita ngomong UMKM ya. Nah kami ini lebih concern yang kemudian yang paling kecil nih, ya kan, bukan yang menengah, bukan yang kecil, tapi yang mikro. Pengecer tuh mikro. Dia hanya punya 5 biji tabung gas, 10 biji tabung gas. Hari ini jadikan tertuduh. Terus gimana dong? Itu yang Anda tidak terima ya? Tidak terima, gimana? Apalagi teman-teman yang warung Madura nih. Nah, saya mau lari ke Mas Adi nih. Mas Adi Praetno itu pengamat politik yang juga punya usaha sampingan. Warung Madura langsung cengar-cengir Mas Adi. Di daerah jadi please deh gitu. pinggiran Jakarta. Mas Adi, pengalaman Anda jual tabung gas 3 kg juga di warung? Kalau di warung-warung Madura, ya. Oke, pengalaman Anda seperti apa Mas Adi selama ini? Ya memang pengecer itu menjual harga jauh lebih tinggi ketimbang di pangkalan. Mas Adi jual berapa? Tapi memang selisihnya kan nggak terlampau jauh, sekitar 3.000 ataupun 4.000. Misalnya di pangkalan 16.000, paling nanti di pengecer dijualnya 20 atau 21.000. Jangan dilihat marginnya itu 4 atau 5.000. Itu anggap saja bagian dari jasa yang dilakukan oleh pengecer. Untuk pengambil tadi. Betul, karena kalau warga ke pangkalan itu bisa saja dia mengeluarkan duit 4 kali lipat ketimbang beli gasnya. Karena soal jarak tempuh, kadang nggak punya kendaraan, harus naik ojek. Nah sebenarnya kalau saya membaca soal tabung gas 3 kg itu,
Pertama ini soal sosialisasi sebenarnya. Betul ada upaya untuk memutus mata rantai bagaimana siklus 3 kg itu tidak tepat sasaran. Tapi kalau kemudian tiba-tiba keputusannya itu ujuk-ujuk tanggal 1 Februari berlaku, di mana eceran itu haram hukumnya menjual, orang bingung Pak. Karena satu, orang itu tidak pernah tahu di sekitarnya itu pangkalan jarak tempuhnya di mana. Kalau tiba-tiba tabung gasnya itu habis tengah malam, dia kesulitan untuk mengakses, dan itu yang kemudian menjelaskan kenapa tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 terjadi antrian begitu panjang. Karena warga itu nggak tahu di sekitarnya itu, entah di kecamatan mana, di tempatnya seperti apa, untuk membeli tabung gas 3 kg. Baik, saya ke Bang Rahman. Bang Rahman, berarti sebelumnya nggak ada sosialisasi atau tidak ada data satu agen atau satu pangkalan itu pegang berapa kelurahan sih? Kalau soal agen dan pangkalan itu lebih Pertamina. Pangkalan. Yang lebih paham detailnya tentu Pertamina. Kalau Kementerian SDM lebih pada... Tapi tentunya koordinasi dong. Oh ya pasti. Tentu mereka. Tetapi saya kira dalam mencari ini, saya kira Pak Bahlil ketika setelah dipanggil oleh Presiden, diperintah oleh Presiden, beliau siap ketika pengecer diaktifkan kembali, beliau mengatakan bahwa ini Kementerian SDM mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan terhadap hal-hal yang tadi, termasuk bagaimana soal yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa bagaimana mendekatkan gas 3 kg ini dengan masyarakat. Berarti kan itu soal pangkalan dan sub pangkalan. Bahkan saya lihat dalam beberapa media Pak Menteri itu mengatakan bahwa sampai ketua RT, ketua RW akan dijadikan sub pangkalan. Berarti memang ada kebijakan yang disiapkan oleh Kementerian SDM untuk memastikan bahwa gas ini lebih dekat dengan masyarakat, karena memang ini ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin. Yang sekarang memang yang jadi soal, kita lihat ada agen yang tidak terlalu banyak, pangkalan yang tidak terlalu banyak, dan itu saya kira menjadi hal yang menjadi perhatian Kementerian SDM untuk, seperti yang dikatakan oleh Pak Bahlil, mengambil alih tanggung jawab, membereskan sesuai dengan perintah Presiden. Balik lagi tadi terkait koordinasi dengan Presiden. Jadi selama ini Pak Bahlil ini sama sekali tidak pernah mengkoordinasikan masalah pengaturan subsidi LPG 3 kilo yang sampai bocor 50T ini, Mbak Lulu. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sesuatu, karena ini sangat penting, ini sikap pemerintah. Kami minta maaf betul kepada masyarakat yang sudah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG, bahkan kemudian ada kemudian korban, juga kemudian kelelahan dan sebagainya. Kami minta maaf betul, tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari seluruh masyarakat begitu ya, dan juga kemudian dari NGO, dari pengamat, dari media. Terus kami terima masukannya untuk perbaikan. Dan kami juga minta kepada masyarakat untuk jika ada hal-hal lain yang di lapangan ditemukan tidak berjalan dengan baik, tolong dilaporkan kepada kami sebagai bagian dari keep improving, terus berupaya memperbaiki implementasinya. Nah, bicara soal koordinasi, kembali lagi tadi kepada hal yang tadi disampaikan, bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis, lagi-lagi ini ranah kementerian. Kita harus pahami hal tersebut terlebih dahulu. Jadi Pak Presiden hanya tahu garis besarnya saja gitu? Ya, sudah pasti. Pasti seperti itu. Itu sesuai dengan tata kelola negara ini. Nah, sebentar saya mau sampaikan dulu. Bicara tadi banyak bicara mengenai harga. Maaf sebentar ya Mas ya, saya potongnya. Kita bicara tadi soal harga. Di sini juga adalah bentuk bagaimana pemerintah hadir melindungi masyarakat yang seharusnya membayar dan mendapatkan subsidi. Karena bicaranya bukan soal harga di sini saja, karena harga ada yang kemudian naik tidak terkendali, begitu ya. Memang tadi dikatakan marginnya kecil. Jika satu pengecer, kami menemukan ada pengecer yang biasanya dia membeli tabung gas LPG, dia menjual di atas 20 ribuan, dan kemudian dia membelinya dari seseorang yang mengantarkan melalui pakai motor. Dan kami tanyakan, tahukah pangkalannya di mana? Tidak tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu, kilogramnya kurang dari 3 kilogram, lapornya kemana tahukah? Tidak tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi masyarakat miskin. Masyarakat yang rentan, yang membutuhkan subsidi tersebut, yang dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah kilogramnya karena praktek-praktek main-main suntik-suntikan. Dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke dalam tabung gas baru. Kemudian ada juga praktek di mana kami menemukan seorang tukang gorengan yang menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya bisa dipakai 10 hari. Tapi kok tiba-tiba cuma 5 hari? Ya. Terus kemudian ketika tabungnya digoyang-goyang gitu, isinya ada airnya. Ini ada praktek-praktek oplosan. Masyarakat itulah di mana negara itu hadir memasukkan
sistem distribusi, tadi saya setuju apa yang Mas sampaikan, sistem distribusi menjadi dalam distribusi ini menjadi satu sistem yang bisa diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi masyarakat yang tidak berhak menerima, ya jangan ngambil, gitu ya. Itu diawasi dengan sistem itu. Kemudian berbicara soal subpangkalan, nanti pengecer akan jadi subpangkalan, tapi kalau misalnya banyak nih, nanti pengawasannya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.